warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Talkshow SMKN 1 Purwa dengan tema Uji Kompetensi Keahlian atau UKK khusus untuk jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Perkenalkan, nama saya Wahyunita Faninda. Di sini saya sebagai pembawa acara Talkshow hari ini. Di sini kita bersama Bapak Tristan di SPI selaku penguji UKK hari ini. Selamat pagi Bapak. Oke, Pak, ada kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Baik Bapak, di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan tentang UKK hari ini. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa saja nih yang diujikan untuk UKK yang tahun ini? Kompetensi, ya seperti judulnya tadi, kompetensi nautika kapal penangkap ikan. Adapun yang perlu dinilai pada UKK pada hari ini adalah ada dua macam penilaian, yaitu yang pertama itu elemen merencanakan pelayaran dengan kapal penangkap ikan. Yang kedua adalah bagaimana merakit atau membuat alat tangkap, khususnya yang kita ambil di sini adalah paket 2, yaitu alat tangkap kursain atau ikat cincin atau jaring ikan. Nah, itu saja yang dua item kita fokus pada penilaian UKK tahun ini. Kemudian ada beberapa elemen juga yang perlu kita sebagai asesmen daripada anak-anak kita, sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Ya, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan atau praktek. Nah, ada dua elemen, yaitu ada elemen kompetensi utama dan elemen kompetensi pendukung. Nah, itu yang harus dipenuhi. Ketika sudah memenuhi, maka nilainya nanti akhir yaitu harusnya ada 2. Jadi ada 100 kompeten dan tidak kompeten atau belum kompeten. Nah, adapun syarat kompeten dan belum kompeten, ketika dia memenuhi nilai 75 ya, sampai dengan 90, itu nilainya berarti dia kompeten. Kemudian yang kalau belum kompeten berarti di bawah 60 nilai. Kemudian ada tambahan, jadi di bawah kompeten ada cukup kompeten juga. Itu nilainya di bawah 75 sampai dengan 62. Jadi terendah 62 nilainya, maka dia masih cukup kompeten. Sangat kompeten berarti 90 ke atas, 91 sampai 100. Nah, ini kita harapkan anak-anak kita juga karena sudah melalui proses KBM 3 tahun sesuai dengan kompetensi yang diambil, kemudian sudah melalui praktik kerja lapangan. Kita berharap uji kompetensi ini adalah sebagai aplikatif kita untuk sebagai portofolio bahwa sejauh mana anak-anak kita ini dinyatakan kompeten atau tidak kompeten. Oke, itu aja dulu. Apalagi yang perlu ditanyakan? Untuk sinkronisasinya dengan dunia kerja Bapak gimana? Kalau sinkronisasi dunia kerja, makanya ya sangat sinkron. Karena ini kalau di dunia kerja kan yang dibutuhkan adalah memang skill baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jadi 3 aspek itu harus dipenuhi dalam dunia kerja. Nah, salah satunya di sini kita makanya uji kompetensi ini adalah sejauh mana dari sikap, pengetahuan dan keterampilan anak-anak itu kita nilai, sehingga apa yang diharapkan nanti di dunia industri, dunia usaha dan industri itu bisa pas standar apa yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan anak-anak dalam melaksanakan UKK tahun ini? Nah, inilah saran-saran yang perlu kita sampaikan terutama pada sekolah. Jadi kita berharap sekolah juga memberikan
daya dukung baik secara material maupun non material. Jadi harus kuat karena tuntutan dunia industri adalah betul-betul siswa itu betul-betul kompeten, tidak saja pada aspek akademik pengetahuan, tapi betul-betul juga ada dari sikap karakter atau soft skill yang harus dimiliki oleh para siswa. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sehingga harapan kita nanti seperti tadi kebutuhan dunia industri itu bisa kita lampaui. Nah, ini nanti untuk siswa, makanya kita berharap juga tingkat kedisiplinannya juga harus lebih dari hari ke hari, harus lebih bertambah lebih baik sehingga nanti standar-standar industri itu bisa kita penuhi. Nah, ini yang harapan saya, aturan-aturan prosedural yang ada di sekolah itu harus tetap dijalankan dengan penuh konsekuensi dan komitmen dan rasa tanggung jawab. Nah, ini harapan kita tidak hanya sebatas UKK, tapi juga betul-betul bisa nanti diharapannya di lapangan itu bisa diterapkan apa yang sudah pernah didapat baik di bangku sekolah maupun nanti di dunia usaha maupun dunia industri melalui PKL sebelumnya, sehingga anak-anak dinyatakan lulus. Nah, lulusnya itu adalah siap untuk berkompetisi atau bersaing di dunia global. Karena kita tahu juga namanya kemaritiman ini tidak hanya kawasan lokal, tapi kita akan bersaing di dunia internasional. Seperti halnya nanti setiap tahun rekrutmen siswa-siswa kita yang akan magang ke luar negeri itu juga tentunya akan dituntut sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang memadai atau katakanlah link and match-nya memadai dengan dunia usaha, dunia industri yang ada nanti di tempat kerja atau di luar negeri. Nah, betul-betul makanya nanti ke depannya kita berharap anak-anak ini memiliki juga minimal salah satu dari kompetensi yang ada itu minimal memiliki satu sertifikasi keahlian atau keterampilan sehingga pengakuan dunia kerja itu lebih tinggi lagi terhadap siswa-siswa kita. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Oke, jadi itibar kita jadi tolong semangat, motivasi, daya dukung, kolaborasi antar sekolah, guru dan masyarakat itu sangat kita butuhkan daya dukung yang tinggi, kolaborasinya sehingga anak-anak kita ini betul-betul bawa menjadi andalan-andalan kita, unggulan-unggulan kita setelah memenuhi atau menjalani proses pendidikan di SMK kita tercinta, SMK 1 Kruang. Nah, ini harapan kita sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita ini bisa tercapai dengan lancar dan tentunya menjadi kebanggaan kita semua. Untuk anak-anakku semuanya, tetap semangat, kemudian raih impianmu dan cita-citamu menjadi nyata. Salam merdeka, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari ketergantungan. SMK bisa, SMK mendunia. Terima kasih. Salam merdeka. Terima kasih. Itu aja yang perlu bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kita untuk talkshow-nya kita cukupkan sampai di sini saja. Saya Wahyu Palinda pamit undur diri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.